Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriandayani dengan NIM 21020101024 dari kelas MJ 301 Manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan yang telah saya kerjakan. Adapun tugasnya itu menganalisis rasio keuangan pada laporan keuangan yang saya ambil di perusahaan PT Semen Batu Raja atau Persero. Berikut adalah laporan keuangan dari Persero. Dari laporan keuangan tersebut, kita bisa menganalisis current ratio dengan cara aktif lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada tahun 2020, current ratio-nya didapatkan 129%, lalu tahun 2021 277%. Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas. Sebaliknya, current ratio yang terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan. Pada laporan keuangan tersebut, terjadi peningkatan current ratio yang sangat tinggi dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 148% atau 1,48 yang artinya menunjukkan banyaknya dana pengangguran yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan. Selanjutnya, menentukan analisis quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang presiden dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Pada tahun 2020 didapatkan 100,2%, lalu tahun 2021 didapatkan 217,6%. Semakin besar quick ratio, maka semakin baik pula kondisi perusahaan. Namun, apabila quick ratio memiliki perbandingan 1:1 atau 100%, perusahaan dianggap kurang baik. Dalam laporan keuangan tersebut diketahui adanya sedikit peningkatan quick ratio yang sangat tinggi, yaitu dari 1 menjadi 2,17, berarti perusahaan dalam keadaan baik. Selanjutnya, mencari nilai analisis debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Dari tahun 2020 didapat 68,35%, lalu pada tahun 2021 didapat 67,84%. Debt to equity ratio adalah bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Debt to equity ratio sebesar 0,68 di tahun 2020 dan 0,67 di tahun 2021 adalah kurang dari 100%, yang artinya perusahaan tidak perlu takut tidak bisa membayar utangnya. Selanjutnya, itu analisis debt to asset ratio dengan rumus total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2020 didapatkan 40,6%, lalu tahun 2021 yaitu 40,41%. Debt to total asset ratio adalah beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan utang, atau beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Debt to total asset ratio sebesar 0,406 dan 0,407, artinya 40% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2021 dari setiap aktiva digunakan untuk menjamin utang. Selanjutnya, analisis gross profit margin. Rumus untuk mencari gross profit margin ini yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2020 didapatkan hasilnya 41,82%, dan tahun 2021
44,20%. Gross profit margin adalah laba bruto per rupiah penjualan. Setiap penjualan menghasilkan laba bruto 0,41 pada tahun 2020 dan 0,44 tahun 2021. Semakin besar rasio semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi dan menguntungkan. Lalu analisis net profit margin dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2020 didapatkan hasilnya 0,63%, lalu tahun 2021 2,95%. Net profit margin adalah keuntungan neto per rupiah penjualan. Setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,0063 dan 0,029. Selanjutnya analisis return on investment. Return on investment mencarinya dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2020 didapat 0,19%, lalu tahun 2021 didapat 0,89%. Return on investment adalah efektivitas pendaya gunaan aset dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Setiap rupiah aset menghasilkan keuntungan neto 0,19% dan 0,89% yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Lanjut, analisis return on equity dengan rumusnya laba setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Tahun 2020 didapatkan 0,32%, lalu 2021 didapatkan 1,5%. Return on equity adalah kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan neto 0,32% dan 1,5% yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya tolong dimaklumi dan dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.